karena terus percaya bahwa apapun bisa kita lakukan bersama luar biasa. 3K baikkan rejoice, buatku hijab bisa. Satu rambutku kan jadi lebih segar, dua rambutnya selalu terasa, tiga ketombe hilang rejoice, three in one hijab bisa, kita hijab bisa. Setiap kali kita kerja bersama lahir sebuah karya luar biasa kebaikannya, ubah dunia. Satu rambutku kan jadi lebih segar, dua lembutnya selalu terasa, tiga ketombe hilang rejoice, three in one hijab bisa, kita hijab bisa. Ini kolaborasi Fatin, Sidkia, Ayu dan Nabila, kita bersama rejoice, three in one, kita hijab bisa. Jadi diri sendiri dan selalu berani tunjukkan prestasi, kita hijab bisa. Satu rambutku kan jadi lebih segar, dua lembutnya selalu terasa, tiga ketombe hilang rejoice, three in one hijab bisa, kita hijab bisa. Satu rambutku kan jadi lebih segar, dua lembutnya selalu terasa, tiga ketombe hilang rejoice, three in one hijab bisa, kita hijab bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya senang sekali Ustazah dapat berjumpa kembali melalui video pembelajaran SPDP kelas 6 SD Bina Anak Soleh Tuban. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kita mulai belajar kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kali ini Ustazah akan mereview dan memberikan beberapa tambahan materi terkait materi reklame dan interval nada. KD kali ini 3.1 memahami reklame dan 4.1 membuat reklame. Sedangkan KD 3.2 memahami interval nada dan KD 4.2 memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik. Tujuan pembelajaran: siswa memahami media reklame dan memahami penggunaan reklame, dan siswa mampu memahami penggunaan interval nada dan mampu menerapkan penggunaan interval nada dalam lagu dan musik. Apa yang kalian rasakan ketika menonton serangkaian reklame tadi? Menarik dan kreatif kan? Anak-anakku, reklame pada industri televisi dan konten YouTube sampai hari ini luar biasa, masih memberikan peluang penghasilan yang luar biasa melalui ide-ide kreatif pembuat reklame. Dengan senang hati, Ustazah akan mereview kembali segala sesuatu tentang reklame. Kata reklame berasal dari kata reklamos. Re artinya berulang-ulang, sedangkan klamos artinya panggilan atau teriakan. Reklame merupakan pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan melalui kata-kata dan gambar yang menarik. Supaya apa? Supaya laku untuk dijual. Secara umum, reklame sebenarnya sama dengan iklan. Namun yang membedakan adalah media yang digunakan antara reklame dan iklan. Kita lanjutkan. Tujuan reklame adalah untuk menginformasikan, meyakinkan, mengingatkan, dan menawarkan suatu barang, jasa, kegiatan, atau pesan tertentu kepada masyarakat. Anak-anakku, reklame memiliki beberapa fungsi atau peranan. Di antaranya sebagai berikut. Yang satu, menyajikan informasi kepada konsumen tentang perusahaan, produk berupa barang dan jasa. Fungsi reklame selanjutnya adalah membujuk dan mempengaruhi konsumen sehingga mereka melakukan pembelian.
dan menciptakan serta membangun kesan tertentu mengenai barang atau jasa yang dipromosikan melalui reklame. Selanjutnya, fungsinya adalah memberikan kepuasan tertentu yang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Selanjutnya adalah berfungsi sebagai alat komunikasi antara penjual dengan konsumen atau calon pembeli. Anak-anakku, ada 3 media dalam penyampaian reklame. Yang pertama, media audio, yaitu reklame tersebut menggunakan suara, bunyi, ataupun tanda untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Contoh media audio adalah radio, pengeras suara, sirene, bunyi denting sendok pada mangkok oleh penjual bakso, dan lain sebagainya. Media yang kedua adalah media visual, yaitu reklame tersebut mengutamakan gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Contoh media visual adalah poster, iklan, baliho, stiker, spanduk, dan lain sebagainya. Media yang ketiga, media audiovisual, yaitu reklame tersebut menggunakan gambar, tulisan, dan suara secara bersamaan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Contoh media audiovisual adalah iklan yang terdapat pada televisi, pada bioskop, pada internet, dan lain sebagainya. Anak-anakku, perhatikan contoh 3 media dalam penyampaian reklame pada layar berikut ini. Ketika membuat reklame, apapun itu jenisnya, agar menghasilkan reklame yang menarik, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame adalah: 1. Desain sederhana. Desain yang sederhana akan lebih mudah diingat oleh banyak orang. Orang tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami iklan yang ditawarkan atau reklame yang ditawarkan. 2. Jenis huruf jelas dan besar. Tujuannya untuk memudahkan orang yang melihat dan membacanya. 3. Menggunakan kata atau kalimat yang singkat dan padat. Dengan kalimat yang singkat dan padat, iklan tersebut akan mudah diingat. Selain itu, kalimat yang diinginkan juga harus komunikatif dan mengandung unsur kekinian agar menarik. 4. Warna kontras. Penggunaan warna dengan tingkat kontras yang tinggi merupakan salah satu kunci tingkat keterbacaan yang baik pada reklame. Tidak kalah pentingnya, ketika membuat reklame perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menyusun dan menggambar reklame yang baik dan efektif. Antara lain adalah: 1. Komunikatif. Berarti menggunakan komunikasi 2 arah, yaitu komunikasi antara produsen dan konsumen. Kedua, komposisi. Berarti terkait tentang tata letak atau penataan gambar dan huruf yang memenuhi unsur estetika atau keindahan. Ketiga, kesatuan. Berarti setiap elemen dalam gambar reklame saling mendukung dan saling melengkapi. 4. Pusat perhatian. Maksudnya, reklame memiliki unsur fokus yang dominan dan menciptakan penggunaan warna yang kontras. 5. Huruf reklame. Maksudnya, reklame disusun menggunakan pemilihan huruf yang mudah dibaca, jelas, dan terang. Selanjutnya, kita beralih pada materi review interval nada. Anak-anakku, masih ingat pengertian tentang tangga nada? Baik, Ustazah akan ulangi kembali. Tangga nada adalah susunan nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antar nada disebut dengan interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya.
dan setiap interval nada memiliki jarak yang berbeda-beda serta memiliki nama tersendiri. Anak-anakku, kita ulangi tentang cara mengubah interval nada pada tangga nada mayor yang lainnya. Sebelumnya, mari kita mengingat interval nada pada tangga nada diatonis mayor, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Ingatkah kamu pada interval nada C mayor? Interval nada C mayor menjadi acuan untuk menentukan interval nada berikutnya. Misalkan interval nada D mayor, susunan awalnya pada akhirnya menjadi D, E, F, G, A, B, C, dan D bertanda petik. Ada cara untuk mengubah interval nada untuk nada-nada lainnya selain nada C. Interval nada mayor D akan menjadi intervalnya 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, dan 1. Jika melihat interval nada mayor D di atas, kalian semua dapat mengetahui bahwa interval nada tersebut belum sesuai dengan ketentuan dasar interval nada C mayor. Ada dua nada yang harus diubah agar interval nada sesuai nada, yaitu pada F dan nada C. Pada nada C dan F, kedua nada tersebut harus dinaikkan setengah nada menjadi F is dan C is. Demikian cara untuk menyamakan atau memposisikan, mengubah interval nada pada nada lainnya. Interval nada memiliki beberapa jenis, yaitu prim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama, misalnya dari nada do ke nada do. Second, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya, misalnya nada do ke re. Third, yaitu interval nada dari nada satu ke nada tiga, misalnya nada do ke nada mi. Quart, yaitu interval nada dari nada ke-1 ke nada keempat di atasnya, misal nada do ke fa, nada re ke sol, nada mi ke la, dan lain sebagainya. Quint adalah interval 5 nada. Sekt adalah interval 6 nada. Septim adalah interval 7 nada. Oktav adalah interval 8 nada. Beberapa istilah penting yang terdapat pada interval nada adalah: nada pertama dalam interval nada disebut pangkal, sedangkan nada kedua disebut selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C ada tanda petik di atasnya, kita tetapkan sebagai nada pangkal. Selanjutnya, interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersamaan. Sedangkan interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Interval nada melodis terdiri atas interval nada dari nada rendah ke nada tinggi disebut ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah disebut descending interval. Anak-anakku, dari penjelasan Ustazah tadi, beberapa hal penting yang perlu kalian ingat adalah media dalam penyampaian reklame dan prinsip-prinsip dalam menyusun serta menggambar reklame yang baik dan efektif, bagaimana yang harus kalian lakukan. Kemudian, bagaimana cara mengubah interval nada pada nada tangga mayor yang lainnya, serta jenis-jenis interval nada. Ustazah cukupkan sampai di sini. Pesan Ustazah, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan, dan bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.